kami CGP Angkatan 11 dari Kota Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ernawati dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon sebagai supervisor. Dan saya Listia Eka Yuniar dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon sebagai coach. Dan saya Farida Nur Hidayah dari SMA Windu Wacana Cirebon sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Listia. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Listia? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Oh ya, saya dengar nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Bersama siapa Ibu? Ya betul Bu, bersama Ibu Farida. Oh Bu Farida, betul, baik. Sebelum melakukan proses coaching, saya ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh Ibu? Boleh Ibu. Oke. Nanti saat coaching berlangsung antara Ibu sebagai coach dan Bu Farida sebagai coachee, itu akan saya amati ya Bu ya. Kemudian saya akan nilai nih sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti mungkin seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta coaching Ibu atau belum? Kemudian juga apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dan sudah sesuai dengan kata kunci atau belum yang disampaikan oleh coachee ya Bu ya. Lalu nanti juga saya akan mendengarkan nih respon atau jawaban dari Bu Farida sebagai coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Itu yang pertama itu diantaranya kemitraan. Kemudian prosesnya harus kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Farida ya. Mungkin juga sebelum melakukan observasi ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Oke, terima kasih. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Listia kembangkan dalam coaching hari ini? Untuk yang pertama Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pada kesempatan coaching kali ini pastinya kompetensi inti coaching yang pertama adalah mengupayakan kehadiran penuh Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Jadi Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi inti ya? Seperti kehadiran penuh, betul? Ya, betul. Serta mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira di antara ketiga ini mana yang akan Ibu lebih spesifikkan yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama adalah mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pada coachee. Jadi ada dua yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaiannya apa saja Ibu? Saya ingin tahu nih indikatornya dari Ibu. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti Bu, mungkin saya ingin coaching saya mendapat solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oh begitu. Jadi indikator ketercapaian Ibu itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya atas permasalahannya ya. Betul Ibu. Oh begitu. Enggak, terima kasih nih atas jawaban Ibu. Silahkan Ibu lakukan coaching ya Bu ya. Semoga coachingnya berjalan dengan baik, dengan mulus. Nanti saya akan menyimak Ibu coaching yang Ibu lakukan di samping saya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Listia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu.
Walaupun cuaca sedang kurang enak ya Bu ya, tapi alhamdulillah aman dan baik semua. Saya dengar Bu Farida ingin bercerita ya. Iya Bu, saya ingin menyampaikan bercerita permasalahan di sekolah saya Bu. Boleh Bu, kebetulan saya sedang senggang waktunya. Kalau boleh tahu, Bu Farida mau bercerita tentang apa nih? Saya siap mendengarkan. Iya Ibu, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi begini Bu, saya melihat siswa-siswi di sekolah saya itu sepertinya merasa bosan. Dan setelah saya amati, banyak rekan-rekan guru di sekolah saya itu melakukan pembelajaran yang monoton Bu. Masih ada rekan guru yang mengajarnya masih dengan ceramah. Padahal mereka kan dapat memanfaatkan fasilitas ya Bu, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti infokus, kemudian juga ada laboratorium. Bahkan di sekolah saya juga Bu diperbolehkan membawa gawai. Dan itu juga kan bisa Bu dijadikan sebagai media pembelajaran ya Bu. Tetapi masih ada rekan-rekan guru di sekolah saya itu yang belum menggunakan media tersebut Bu. Jadi mereka melakukan pembelajaran yang itu saja. Baik Bu, dari cerita Ibu yang tadi digambarkan, saya paham yang Ibu alami dan Ibu pikirkan. Berarti di sekolah Bu Farida masih banyak ya Bu guru yang pembelajarannya kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Iya, Kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu amati, yang Ibu dapatkan mungkin dari perbincangan kita di awal ini? Iya Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Dan saya ingin melihat teman-teman saya ini, rekan-rekan di sekolah ini ada perubahan dalam memanfaatkan media pembelajaran ataupun model-model pembelajaran. Wah, luar biasa sekali, Bu. Keinginan dan tujuan Ibu untuk rekan-rekan guru di sekolah Ibu yang ingin ada perubahan cara mengajarnya di sekolah. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, Bu. Salah satunya rekan-rekan saya dapat menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif dan kreatif. Bu Farida ingin rekan-rekan di sekolah itu dapat menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Betul, Bu. Nah, memangnya kalau menurut Ibu, kira-kira rekan guru di sekolah Ibu itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif di level berapa, Bu? Mungkin kalau boleh di-rate antara 1 sampai dengan 10. Iya, Bu. Kalau saya beri level, Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira masih di angka 7, Bu. Wah, masih 7, Bu. Kenapa itu, Bu? Kok masih 7? Iya, Ibu. Mungkin karena di sekolah saya itu, ya beberapa ada yang sudah senior ya, Bu. Namun ada beberapa juga yang sudah memanfaatkan teknologi, tetapi masih ada juga yang belum. Kira-kira kalau mau ditingkatkan, Ibu mau meningkatkan ke level berapa? Baik, Bu. Level 9 mudah-mudahan bisa, Bu. Oh iya, level 9 luar biasa ya, Bu. Kalau begitu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa, Bu? Saya akan mencoba berdiskusi, Bu, dengan teman-teman apabila jika ada yang inginkan adanya perubahan itu, Bu. Mungkin yang akan saya lakukan itu, saya bersedia, Bu, melakukan pendampingan atau semacam mentoring. Jadi Ibu bisa ya, Bu, berdampingan atau mentoring. Lalu strategi yang Ibu akan lakukan untuk melakukan perubahan terhadap rekan guru seperti apa? Baik, Ibu. Kalau tadi kan masih berdampingannya, Bu. Baik, kalau dalam skala besarnya bisa dengan pelatihan, Bu, atau workshop biar semua bisa merasakan manfaatnya. Jadi ada 2 pilihan ya, Bu. Ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang menurut Ibu rasa ini paling nyaman untuk dilakukan saat ini, kira-kira yang mana? Yang mentoring kah atau yang workshop kah?
Untuk saat ini sepertinya mentoring terlebih dahulu, Bu. Kita bisa mencoba ke salah satu guru terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin bisa diadakan workshop yang lebih besar lagi. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu Ibu untuk melakukan rencana mentoring ini? Insya Allah, saya nanti akan dibantu oleh guru informatika, Bu, yang memahami lebih tentang teknologi ya, Bu. Lalu saya juga akan dibantu rekan sejawat saya dan juga kepala sekolah saya. Ya, berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan yang lain ya, Bu. Salah satunya guru informatika. Betul, Bu? Betul, Bu. Alhamdulillah, Bu Farida, kita sudah ada di penghujung waktu nih. Tidak terasa ya, Bu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Ibu, dari percakapan dengan Ibu tadi, saya sudah mempunyai gambaran dan pencerahan bagaimana strategi yang akan saya lakukan dalam rangka membantu rekan-rekan yang ingin belajar dan menginginkan perubahan dalam hal metode mengajar, Bu. Yaitu saya akan melakukan mentoring untuk rekan guru saya ini, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya jadi tidak sabar mendengar cerita Ibu nanti ketika sudah melakukan rencana ini. Tapi untuk hari ini sayang sekali harus dicukupkan sampai hari ini. Nanti sampai jumpa lagi ya, Bu. Saya harap rencana mentoring Ibu dapat berjalan dengan lancar dan semangat terus ya, Bu Farida. Siap Ibu, terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya, sudah ya mau berbagi keluh kesah bersama saya tentang saya di sekolah Ibu. Sama-sama Bu Farida. Semoga dengan bincang-bincang hari ini bisa membantu dan sedikit bisa meningkatkan motivasi ya Bu. Iya Ibu. Kita akhiri percakapan ini dengan Assalamualaikum ya Bu. Iya, waalaikumsalam Bu Lisia, terima kasih. Iya, sampai ketemu lagi Bu. Bu Lisia, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Farida? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Iya Bu Farida itu sangat proaktif, pokoknya sangat menyenangkan Ibu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, setelah tadi Ibu melakukan proses coaching ya, ada sedikit nih hal yang menggelitik di hati saya. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh Ibu. Oke. Jadi, apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching tadi? Nah, tadi selama coaching itu saya sudah melakukan alur tirta yang pertama, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Kemudian juga saya berusaha menggali potensi dari Bu Farida untuk menemukan permasalahan yang sedang beliau hadapi di sekolahnya. Oke, betul sekali. Saya juga tadi sudah menyimak deh proses coaching Ibu. Saya sudah melihat bahwa Ibu memang sudah menggunakan alur tirta dengan baik ya Bu ya. Jadi tadi Ibu saat melakukan percakapan dengan Ibu Farida, Ibu sudah hadir sepenuhnya di situ ya, dan kehadiran Ibu memang sudah full atau presensi ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu ya Bu ya, dan Amin, Ibu diberikan kemudahan nih dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi nih yang akan saya tanyakan Bu. Boleh Bu? Boleh, boleh. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching pada hari ini? Saya akan mengembangkan lagi bagaimana alur tirta yang benar-benar sesuai Bu, sehingga nanti untuk proses coaching yang selanjutnya ini bisa berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Wah, hebat Ibu, luar biasa. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Lustia.
Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Kalau Bu, Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Farida sehat. Oh iya Bu, nanti Ibu kan katanya mau melakukan proses kucing ya? Iya Bu, betul. Bersama siapa Ibu? Bersama Ibu Ernawati Bu. Iya, betul ya Bu. Baik, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang ingin saya bicarakan bersama Bu Farida. Baik Bu. Oke, nanti pada saat kucing berlangsung, antara kuc dan kuci, itu akan saya amati. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Nanti seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan kata kunci atau belum yang disampaikan dengan kuci. Lalu nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip kucing. Seperti diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Nah, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Iya Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu pastinya kompetensi inti pada coaching ya Bu. Yang pertama mengupayakan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti kucing ya. Seperti tadi yang saya dengar ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira di antara ketiganya, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat observasi? Mungkin yang lebih spesifiknya lagi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama pada mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya juga ingin lebih mengembangkan lagi tentang bagaimana mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik. Seperti yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja yang ingin Ibu dapatkan hari ini? Iya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti, Bu, saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat Kuci sudah menemukan sendiri atas permasalahannya. Betul ya Bu? Betul, Ibu. Nah, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Farida. Silahkan melakukan proses kucing bersama Kuci, Bu, dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kucing, kita akan ngobrol kembali. Iya, Ibu. Silahkan Bu Farida. Baik, Bu. Selamat siang, Bu Erna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini, Bu. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu pada siang hari ini. Selamat siang juga Bu Farida, sama-sama Bu. Saya juga sangat senang bisa bertemu Ibu hari ini. Sebenarnya hari ini saya punya kekhawatiran Bu. Tuh, saya cukup khawatir nih murid saya itu minat belajarnya menurun Bu. Sepertinya semakin sulit untuk fokus dan motivasi ketika belajar matematika. Saya mengerti betul kekhawatiran Ibu, karena saya juga dapat mengerti ya Bu. Nah, menurunnya minat siswa terhadap pelajaran matematika memang menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh para guru seperti kita ya Bu. Mari kita bahas bersama-sama ya, agar kita bisa menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Baik. Pertama-tama, apa tujuan utama yang ingin Bu Erna capai terkait dengan peningkatan minat siswa terhadap matematika?
Tujuan saya adalah agar siswa itu lebih menyukai matematika, Bu. Saya juga merasa pengen siswa itu lebih percaya diri ketika mereka mengerjakan soal matematika sehingga dapat menghasilkan nilai yang bagus gitu. Itu tujuan saya, Bu. Wah, luar biasa, tujuannya sangat baik ya Bu. Iya, Jadi intinya Ibu ingin siswa itu lebih termotivasi, percaya diri, serta dapat meraih prestasi yang lebih baik dalam pelajaran matematika. iya Bu, betul. Itu yang saya pengen, itu yang saya tujukan pada hari ini gitu. Baik, bisa Ibu ceritakan lebih detail apa saja yang membuat Ibu berpikir bahwa minat siswa Ibu itu menurun? Apakah ada kejadian atau perubahan tertentu yang Ibu amati? Hmm, yang saya perhatikan itu beberapa siswa itu sering mengeluh, Bu, bahwa matematika itu sulit dan membosankan gitu. Mereka juga lebih memilih pelajaran lain loh, Bu. Menurut mereka itu pelajaran lain itu lebih menyenangkan seperti geografi, terusnya teh apa tuh olahraga seperti itu, sosiologi gitu. Selain itu juga saya perhatikan nilai mereka tambah menurun akhir-akhir ini, Bu. Oke, jadi tantangan utama yang Ibu Erna hadapi itu adalah menurunnya motivasi siswa ya Bu. Persepsi bahwa matematika itu sulit dan juga penurunan hasil belajar. Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat siswa Bu? Sepertinya ada, Bu. Mungkin karena kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang saya bawakan mungkin itu juga, atau mungkin juga saya karena kan saya sering menggunakan buku teks, Bu. Sering menggunakan buku teks terus memberikan soal juga ya ya seperti itu saja gitu, hanya itu saja gitu. Baik, terima kasih Bu atas informasi yang berharga ini. Selanjutnya, mari kita bersama cari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut ya Bu. Iya. Baik, sekarang mari kita buat rencana aksi untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika ya Bu. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa bagaimana meningkatkan motivasi siswa belajar matematika, mengubah persepsi bahwa matematika itu sulit, dan bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, kita bahas pada pembahasannya pertama dulu ya Bu. Apa yang bisa Bu Erna lakukan untuk membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa? Mungkin gini Bu, saya bisa memberikan contoh-contoh nyata lah Bu. Misalkan matematika itu dalam kehidupan nyatanya seperti apa, mungkin itu akan menumbuhkan minat mereka juga sih. Sepertinya seperti itu. Wah, ide yang sangat bagus ya Bu. Apakah ada ide lain yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ide lain ya. Sepertinya juga saya bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Seperti video pembelajaran dan aplikasi matematika. Kan ada tuh di aplikasi matematika itu seperti GeoGebra. Saya bisa lakukan hal itu. Betul Ibu. Ide-ide yang Ibu tadi sudah ungkapkan itu pasti akan meningkatkan minat belajar matematika siswa ya Bu. Nah, untuk permasalahan yang kedua, kira-kira bagaimana mengubah persepsi bahwa matematika itu sulit? Apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau mengubah persepsi matematika itu sulit, saya bisa mencoba memecah soal-soalnya, Bu, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan memberikan lebih banyak latihan lagi kepada murid saya. Atau mungkin juga bisa memberikan umpan balik yang positif serta kan hal itu dapat membangun kepercayaan diri pada murid saya. Mungkin itu, Bu. Iya, saya setuju dengan usulan Ibu itu. Langkah itu sangat efektif untuk mengubah persepsi siswa bahwa matematika itu sulit ya Bu. Nah, untuk yang masalah terakhir nih Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Bagaimana kalau saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu, Bu? Atau memberikan kesempatan bagi siswa
untuk saling berdiskusi gitu ya Bu ya, mungkin bisa. Selain itu juga saya juga bisa memberikan lebih banyak soal-soal yang menantang insya Allah. Namun tetaplah soal itu tetap realistis bagi mereka, seperti itu Bu. Luar biasa, sangat bagus ya Bu, rencana Ibu yang sudah sangat jelas tadi. Sekarang mari kita buat langkah-langkah yang lebih spesifik. Sekarang kita tetapkan rencana aksi dari Ibu. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini? Saya bisa melakukan rencana ini di setiap pembelajaran saya Bu. Misalkan di awal pembelajaran saya bisa menyebutkan tuh memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan matematika dan kehidupan sehari-hari bagaimana matematika itu digunakan. Itu bisa insya Allah minggu depan lah insya Allah. Hari ini kan kita UTS Bu, jadi insya Allah saat pembelajaran saya akan mencoba hal itu. Iya Bu. Baik, rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi sangat luar biasa ya Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu dengan rencana ini? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakannya? Saya sudah siap Bu. Selain tadi saya menggunakan di awal pembelajaran, mungkin saya di tengah juga akan memberikan video pembelajaran Bu. Video pembelajaran yang interaktif, yang bervariasi, dan nanti di setiap akhir pembelajaran saya akan memberikan kuis singkat untuk mengukur pemahaman siswa. Insya Allah saya bersemangat nih untuk mencoba rencana ini. Saya yakin dengan melakukan hal ini, minat belajar siswa saya terhadap pelajaran yang saya ampu yaitu matematika itu insya Allah akan meningkat. Iya, saya sangat mendukung itu Bu Erna, karena yang terpenting itu adalah konsisten ya Bu dalam Iya, menerapkan Bu, rencana iya. ini. Selain itu juga jangan ragu untuk meminta bantuan apabila mengalami kesulitan. Saya akan selalu siap membantu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak nih atas dukungan Iya. Ibu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu untuk melakukan rencana ini Bu. Sama-sama Bu Erna, semoga rencana dari yang Bu Erna lakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Farida. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching dengan Ibu Ernawati? Sudah berjalan dengan lancar belum? Alhamdulillah Bu, proses coaching dengan Bu Ernawati tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Juga Bu Ernanya juga sangat proaktif, pokoknya sangat menyenangkan Bu. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi dan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Bu Farida. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi selama coaching berlangsung, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya berusaha menggali potensi dari Bu Ernawati Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta tadi ya Bu. Juga saya sudah menyimak tadi percakapan Ibu dengan Ibu Ernawati. Ibu itu sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya Ibu sudah presence, ya kehadiran penuh begitu Bu. Ibu sudah mendengarkan aktif, kemudian tentu tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa sekali ya Bu, alhamdulillah Bu Farida. Sumbangsihnya sudah diberikan semua pada saat proses coaching. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh iya Bu, satu lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Iya Bu, saya akan mengembangkan lagi bagaimana sih dalam melaksanakan alur Tirta yang benar-benar sesuai pada saat coaching itu, sehingga nanti untuk proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi Bu.
Baik, luar biasa sekali Bu Farida. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Farida. Baik, bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Kalau Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya bersama dengan Bu Listia, betul Bu? Betul Bu, ya nanti saya coaching dengan Bu Listia. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan bersama dengan Bu Erna ya. Boleh Bu, mangga. Baik, jadi nanti pada saat coaching berlangsung, antara coach dan coachee itu akan saya amati ya Bu. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching nanti. Seperti apakah sudah benar sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan kata kunci atau belum yang disampaikan dengan coach. Lalu nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Mangga Ibu. Baik, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Erna kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti pada kesempatan coaching kali ini pastinya saya kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama mengupayakan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira di antara ketiga itu mana yang lebih spesifik lagi yang ingin Bu Erna kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan pada saat proses coaching nanti? Yang lebih spesifik ya. Mungkin saya akan lebih spesifik dalam mendengarkan aktif Bu. Dan kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin lebih spesifik lagi Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja yang ingin Bu Erna dapatkan pada saat proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan mungkin yang pertama itu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu, begitu Bu? Iya betul Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Erna. Silahkan melakukan proses coaching dengan coach Bu Listia dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu. Iya baik, silakan Bu Erna. Enggak ya. Assalamualaikum Bu Listia. Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini saya bisa ketemu dengan Bu Listia. Bagaimana kabarnya Bu Listia? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bagaimana Bu Listia dengan hari ini? Untuk hari-harinya kabarnya aman-aman saja kah? Alhamdulillah aman-aman sih Bu, tetapi ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan. Khusus ya, saya sedang menghadapi beberapa permasalahan di kelas saya. Oh begitu. Boleh
diceritakan kepada saya, Bu, apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Boleh, Bu. Jadi begini, Bu. Beberapa siswa, beberapa siswa-siswi di sekolah saya mengajar kelas 11 kan ya, Bu. Nah, itu seringkali saya melihat banyak dari mereka ini masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal baik itu di kelas maupun di luar kelas itu sudah tersedia masing-masing satu tempat sampah yang besar. Tapi kalau saya melihat di laci-laci belajar mereka itu banyak sampah dari snack-snack maupun minuman-minuman itu banyak semuanya di laci belajar. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi untuk arah pembicaraan kita hari ini, Bu Listia itu ingin membahas tentang anak-anak Ibu Listia yang kelas 11 tadi ya, yang membuang sampahnya sembarangan, begitu ya Bu ya? Ya, betul Ibu. Jadi tujuan saya berbicara kepada Ibu adalah agar saya bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan, bukan pertanyaan, gambaran yang tadi saya sudah ceritakan bersama Ibu. Gitu, Bu. Oh begitu. Betul Ibu. Saya sangat paham bagaimana keadaan Ibu Listia ya. Nah, Bu Listia, sebelum kita mencari solusinya nih, apakah Bu Listia mengetahui nih kira-kira penyebab anak itu membuang sampah sembarangan apa, Bu? Nah, menurut pengamatan saya, Bu, memang betul banyak siswa-siswi yang masih membuang sampah tidak pada tempat sampah. Tetapi ternyata alhamdulillah tidak semuanya, Bu, bahwa ada beberapa anak yang memang sudah sadar bisa membuang sampah pada tempat sampah, dan itu saya lihat ada kesadaran. Jadi kalau saya amati mungkin dari kesadaran siswa-siswi yang memang kadarnya kan suka berbeda-beda ya, Bu. Iya betul. Kemudian kira-kira selain kurang kesadaran dari sebagian siswa tadi, apalagi kira-kira yang menyebabkan mereka itu buang sampah sembarangan, Bu? Mungkin selain kesadaran kadar kesadaran siswa-siswi yang berbeda-beda, itu bisa jadi siswa-siswi memang banyak yang belum paham mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan. Seperti kita tahu ya, Bu, selain merusak pemandangan, itu juga bisa berbahaya. Seperti bisa timbul jentik-jentik nyamuk, dari nyamuk itu kan bisa timbul penyakit. Maka dari itu sangat berbahaya. Nah, itu mungkin penyebab yang kedua yang bisa saya amati. Oh begitu. Memang betul ya Bu ya. Zaman sekarang itu harus lebih intens ya Bu ya Iya, betul, dalam Bu. menyadarkan pentingnya kebersihan. Nah, tadi ada kesadaran masing-masing siswa nih. Iya. Kemudian kurangnya pemahaman mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan itu dari beberapa permasalahan yang Ibu Listia tadi gambarkan. Kira-kira menurut Bu Listia langkah apa saja nih yang cocok untuk mengurangi atau menghapus perilaku siswa yang membuang sampah sembarangan, Bu? Ya, Bu. Kalau saya ini sebenarnya punya rencana, Bu. Di tengah-tengah pembelajaran mungkin saya akan menyelipkan penayangan video mengenai dampak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua juga harus terus-menerus diingatkan siswa-siswinya. Serta yang terakhir adalah membuat kesepakatan kelas tentunya. Oh, bagus itu. Idenya luar biasa bagus menurut saya. Jadi ada rencana berupa solusi untuk memutar video agar lebih konkret ya, seperti itu ya. Dan pembuatan poster untuk keyakinan kelas begitu ya, Bu ya. Kira-kira ada tidak solusi lain, Bu? Karena solusi yang Ibu tawarkan itu sifatnya kan untuk kelas. Padahal kebersihan itu kan tidak hanya untuk kelas ya, Bu ya, untuk seluruh warga sekolah bukan ya? Iya. Jadi solusi lain agar dampak positif yang Ibu tadi ungkapkan itu dapat dirasakan di lingkungan sekolah apa saja, Bu, selain yang tadi? Iya, baik Ibu. Mungkin saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai masalah yang tadi saya gambarkan dengan Ibu Erna. Karena bagaimanapun juga beliau sebagai pemangku kebijakan ya, Bu. Nah, kebenaran 2 hari lagi saya akan ada rapat koordinasi mengenai proyek P5. Mungkin bisa saya usulkan sebagai salah satu tema P5 seperti misalkan Bumiku Lestari Tanpa Sampah misalkan.
Ya, bagus sekali, luar biasa itu rencana Bu Listia ya. Iya. Benar Ibu. Namun solusi ini tentunya butuh komitmen dari Ibu ya, agar bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu komitmen itu dalam menjalankan komitmen itu Ibu juga tidak bisa nih berjalan sendiri ya. Ibu juga pastinya membutuhkan dukungan. Nah, kira-kira dukungan seperti apa atau komitmen apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, benar Bu. Saya harus berkomitmen bahwa ketika nanti ada yang melakukan pelanggaran, mungkin nanti saya akan terapkan segitiga restitusi. Sedangkan untuk rencana P5 tadi, misalkan pada tahap kontekstualisasi, ini bisa mendatangkan narasumber. Tentu dalam mendatangkan narasumber itu kan butuh dukungan dari kepala sekolah, khususnya mengenai dana. Kemudian dukungan-dukungan dari rekan sejawat itu pasti sangat saya butuhkan, baik mengenai pengisian P5 maupun pembiasaan budaya positif membuang sampah dengan tertib. Begitu mungkin Bu. Saya sangat mendukung nih rencana atau program Ibu yang nanti yang akan dilaksanakan ya. Yang penting adalah Ibu itu harus konsisten ya dalam melaksanakan atau menerapkan rencana Ibu tadi. Selain itu juga jangan ragu untuk meminta bantuan saya ataupun misalkan orang lain ketika Ibu mengalami kesulitan ya Bu ya. Saya selalu siap untuk membantu Bu Listi ya. Insya Allah Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas segala dukungan dari Bu Erna. Ini saya akan berusaha semaksimal mungkin insya Allah. Iya, sama-sama Bu Listia. Saya yakin Ibu pasti bisa ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Erna. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana tadi hasil proses coaching dengan Bu Listia? Apakah sudah berjalan dengan lancar belum? Alhamdulillah Bu, proses coaching kami sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Juga Alhamdulillah Bu Listia juga proaktif. Pokoknya menyenangkan lah Bu coachingnya gitu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi dan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Erna ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur cerita Bu, dimulai dari yang pertama itu menanyakan tujuan ya. Tujuan apa yang diinginkan oleh Bu Listia, terus saya juga mengidentifikasi serta melakukan rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi yang ada pada Bu Listia. Nah, untuk menemukan permasalahan yang beliau hadapi yang tadi itu Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur Tirta tadi. Tadi juga saya sudah menyimak berdasarkan percakapan Ibu dengan Coach Bu Listia. Ibu itu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah present ya Bu atau kehadiran penuh. Lalu Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Bu apa yang sudah Ibu Erna berikan pada saat proses coaching. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu. Mangga Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Akan saya kembangkan lagi bagaimana sih alur Tirta itu yang benar-benar sesuai ya Bu ya, sehingga saya nantinya untuk proses coaching selanjutnya saya bisa lebih baik dan lebih baik lagi Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Erna. Semoga kedepannya lagi semakin lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ini. Baik, demikian ya Bu. Kita akhiri sampai hari ini. Terima kasih Bu Ernawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, sama-sama ya Ibu. Terima kasih juga saya.